Setiap yang awal pasti ada yang namanya akhir. Kita ambil dari hakikat kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya berpasang-pasangan. Contohnya Allah menjadikan siang, Allah juga menjadikan malam. Allah menciptakan perempuan, Allah juga menciptakan laki-laki. Allah menjanjikan yang namanya kehidupan, Allah juga menjanjikan yang namanya kematian. Jadi kematian ini Bapak dan Ibu tidak bisa kita pungkiri. Kematian ini Bapak dan Ibu tidak bisa kita pungkiri. Setiap hari Bapak dan Ibu kita mendengar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Telah berpulang ke rahmatullah fulana binti fulana. Ini yang selalu kita dengar Bapak dan Ibu. Makanya kematian ini seringkali dikatakan tradisi. Kenapa selalu dikatakan tradisi Bapak dan Ibu? Karena setiap hari sudah biasa Bapak dan Ibu kita mendengar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menjelaskan sebanyak 4 kali kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Gianu tajah mati Bapak dan Ibu, ngambil mati. Semua pasti pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tua pasti mati, yang muda pasti mati, orang kaya, orang miskin, yang ganteng, yang cantik mati, anak kecil mati, semuanya mati. Allah tidak pernah pilih kasih Bapak dan Ibu. Siapa yang sudah tiba waktunya, Allah akan panggil Bapak dan Ibu melalui malaikatul Israil, sang malaikat pencabut nyawa. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, فَإِذَا دَعَدَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang kepadamu yang namanya kematian, maka tidak dapat kau tunda, tidak dapat kau majukan, bahkan tidak dapat kau undurkan. Hadirin sekalian, yang insya Allah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ini mendapat pesan dari Malaikatul Jibril. Ini pesan langsung dari Allah, tapi yang dibawa oleh Malaikatul Jibril kemudian disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Disampaikan kepada kita. Pesan ini untuk baginda Nabi, juga untuk kita umatnya baginda Nabi. Pada malam hari itu Rasulullah SAW sedang melangsungkan sholat tahajud, sholat permohonan, sholat hajat. Selesai beliau berdoa Bapak dan Ibu, Malaikatul Jibril diutus oleh Allah. Wahai Malaikatul Jibril, kuperintahkan engkau untuk menemui orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku muliakan, orang yang paling aku kasihi, Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepadanya 3 pesan dariku. Turun Malaikatul Jibril Bapak dan Ibu. Makanya Rasulullah katakan, Atani Jibrilu alaihi salam faqala, bahwa Jibril alaihi salam mendatangiku pada waktu malam hari dan berkata, Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah semaumu, hiduplah bagaimana dengan caramu, hiduplah bagaimana dengan gayamu. Silahkan wahai Muhammad, tidak ada yang larang. Tapi ingat, fa innaka mayyitun ya Muhammad, bahwa suatu saat kau pasti akan mati. Diponis Bapak dan Ibu oleh Malaikatul Jibril baginda Nabi. Silahkan hidup sesuka hati kita, hidup semau kita, bagaimana cara kita, gaya kita, silahkan Bapak dan Ibu, tidak ada yang larang. Tapi ingat, fa innaka mayyitun Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua kata Malaikatul Jibril kepada baginda Nabi, Ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin engkau cintai. Engkau mencintai keluargamu, engkau mencintai istrimu, engkau mencintai anak-anakmu, engkau mencintai cucumu, engkau mencintai sahabat-sahabatmu, engkau mencintai umatmu, bahkan engkau mencintai harta jabatan dan pangkatmu. Silahkan wahai Muhammad. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu ya Muhammad, bahwa suatu saat yang engkau cintai pasti akan kau tinggalkan. Tolong ambillah Bapak dan Ibu. Silahkan kita mencintai apa yang kita cintai. Semuanya pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa mati Bapak dan Ibu. Yang nantinya akan menemani kita hanyalah kain kafan.
yang nantinya akan kita laporkan, kita bawa ke hadapan Allah hanyalah amal-amal kebajikan. Lantas apa yang kita sombongkan di dunia ini Bapak dan Ibu? Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan yang paling panjang menuju alam akhirat Bapak dan Ibu. Makanya dunia ini hanyalah tempat kita menanam amal-amal kebajikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kata malaikatul Jibril, ya Muhammad wa'mal ma'syitta fa innaka majziyun bi. Wahai Muhammad, kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan. Engkau bekerja di jalan setan, jalan maksiat, di jalan Allah, silahkan wahai Muhammad. Bahkan engkau mau menghalalkan segala cara, silahkan wahai Muhammad. Tapi ingat, sesungguhnya yang engkau kerjakan suatu saat pasti akan ada balasannya Bapak dan Ibu. Inilah 3 pesan yang dibawa oleh malaikatul Jibril dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Nabi Muhammad, juga untuk kita umatnya baginda Nabi. Makanya Bapak dan Ibu, setiap hari Bapak dan Ibu, tanah yang selalu kita injak-injak, kuburan yang selalu kita datangi, kuburan yang selalu kita ziarahi untuk menziarahi keluarga-keluarga kita yang sudah meninggalkan kita. Setiap hari Bapak dan Ibu, tanah ataupun kuburan selalu memanggil kita Bapak dan Ibu. Dalam penjelasan kitab Daqaiqul Akhbar karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, beliau menjelaskan Bapak dan Ibu, kubur memanggil kita yang pertama, wahai manusia, aku adalah rumah orang sendirian. Botu tuil terlalu kubur. Tidak ada yang menemani Bapak dan Ibu. Kata kubur kepada kita, jadikan aku sebagai teman baikmu dengan memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Buat datang baca Quran, kasih banyak membaca Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, yang nantinya Al-Quran yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita baca, inilah yang nantinya akan menemani kita di dalam kuburan. Karena sesungguhnya di dalam kuburan hanyalah sendirian, tidak ada yang menemani Bapak dan Ibu. Jangan hanya sebagai tradisi di bulan suci Ramadan, tadarus di mana-mana, di masjid, musola, di rumah-rumah. Sesudah Ramadan Quran ditutup, menjadi hiasan di lemari Bapak dan Ibu. Usahakan Bapak dan Ibu selesai Ramadan lanjut terus baca Quran. Jangan pernah tutup Al-Quran Bapak dan Ibu. 1 ayat, 2 ayat, 1 surah, 2 surah. Kapanpun kita mampu ikhlas Bapak dan Ibu baca Al-Quran, insya Allah ayat Al-Quran yang kita baca nantinya akan menemani kita Bapak dan Ibu di dalam kuburan. Dan salah satu penerang di alam kubur itu adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, kubur memanggil kita Bapak dan Ibu, wahai manusia, aku adalah rumah yang penuh dengan kegelapan. Gelap gulita yang sangat mencekam juga menakutkan. Selama engkau hidup, nantinya engkau akan masuk kembali ke dalam perutku. Amalkan 2 amalan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu Bapak dan Ibu adalah amal perbanyak membacakan, mengamalkan bacaan kalimah selawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandang enteng dengan selawat Bapak dan Ibu. Di Quran ada dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat bersolawat. Kemudian lanjutan ayat itu memanggil kita. Apabila kita benar-benar orang yang beriman, tertanam iman di dalam diri kita Bapak dan Ibu, akan terpanggil dengan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa 1 kali saja yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Bope itu musalawati dari Nabi Bapak dan Ibu 10 kali, Allah akan balas. Allah akan bersolawat kepada kita. Rasulullah sendiri yang tanya kepada malaikatul Jibril, ya malaikatul Jibril, amalan apa kira-kira yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa kira-kira yang paling disukai oleh Allah? Apa yang disampaikan oleh malaikatul Jibril kepada baginda Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya amalan
amalan yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah adalah solawat kepada engkau ya Muhammad. Sallu ala Nabi. Ini fadilah daripada solawat Bapak dan Ibu. Bahkan dalam kitab Al-Mutahazzir pernah dijelaskan Bapak dan Ibu. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada baginda Nabi, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak." Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tertunduk baginda Nabi Bapak dan Ibu di hadapan Allah. Kemudian baginda Nabi bertanya, "Ya Rabb, kira-kira aku Muhammad ini untuk siapa?" Apa yang dikatakan oleh Allah? "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau aku ciptakan khusus untuk menjadi kekasihku." Sekarang Allah yang balik tanya Bapak dan Ibu kepada baginda Nabi. "Wahai Muhammad, sekarang aku Allah yang ingin bertanya kepadamu. Kira-kira aku Allah ini untuk siapa ya Muhammad?" Tertunduk baginda Nabi lagi Bapak dan Ibu. Tidak mampu menjawab pertanyaan Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi ya Muhammad? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya Muhammad. Aku Allah. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Sesungguhnya aku Allah ya Muhammad untuk umatmu yang bibirnya selalu basah mengucapkan kalimah selawat kepada engkau. Lihat Bapak dan Ibu, Allah untuk umat Nabi Muhammad yang bibirnya selalu basah mengucapkan kalimah bacaan selawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi jangan pandang enteng dengan selawat Bapak dan Ibu. Bahwa masa dia Bapak dan Ibu, kalau saya ambil sejarah orang tua dulu kita sampai dengan sekarang Bapak dan Ibu, tradisi itu agak berbeda. Dulunya itu Bapak dan Ibu, orang tua dulu kita, ketika mereka punya anak bayi, kemudian Bapak dan Ibu ada yang namanya lulunggel. Tahu lulunggel? Lulunggela. Anak itu Bapak dan Ibu ya bue-bue. Anak mereka itu Bapak dan Ibu diletakkan di situ Bapak dan Ibu. Misalkan jam 12 malam itu Bapak dan Ibu menangis. Setelah jam 12 malam menangis terus. Kemudian Bapak dan Ibu diayun. Bue-bue Bapak dan Ibu lulunggela. Orang tua dulu kita itu Bapak dan Ibu hanya dua yang dilantunkan. Yang pertama itu Bapak dan Ibu hulungo. Bahkan Bapak dan Ibu di desa-desa itu sekarang masih berlaku. Assalamualaikum. Itu hulungo. Kemudian Bapak dan Ibu apabila anak itu masih menangis terus Bapak dan Ibu dipindah lagi Bapak dan Ibu. Dan tradisi itu Bapak dan Ibu sampai sekarang tidak pernah hilang. Hanya satu huruf. Huruf walau itu Bapak dan Ibu. Huruf E. Anu di mama mau lunggil Bapak dan Ibu itu sampai sekarang belum hilang itu Bapak dan Ibu. Ketika menangis lagi Bapak dan Ibu dipindah lagi di hulungo. Tapi sekarang Bapak dan Ibu luar biasa. Hulungo itu Bapak dan Ibu sudah dihilangkan. Bahkan baca ayat Al-Quran saja kepada anak kita yang sementara di lulunggel, sudah tidak ada lagi itu tradisi Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu anak menangis jam 12 malam, dia coba bilang kamar ide boh hiyo Bapak dan Ibu maha hepoh ya dia. Awas ngana kucing di situ, awas ngana bola, awas boleh sejaga kasih takut. Padahal tidak boleh Bapak dan Ibu. Coba kalau kita balik ke selawat Bapak dan Ibu, kita bacakan selawat kepada anak kita Bapak dan Ibu yang sementara di lulunggel ini Bapak dan Ibu metuluh gagah. Apalagi ada selawat yang sering dibaca oleh ibu-ibu majelis tadarus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Metuluh gagah Bapak dan Ibu. Ini tidak Bapak dan Ibu, tidak dipindah di sulawat, tapi dipindah di lagu-lagu Bapak dan Ibu. Dan lagu-lagunya luar biasa. Bumalan setan apa yang merasukimu, mahek yang lelati hati. Jahil malah itu jam 12 malam mungkin jam 1, jam 2 dia masih menangis. Ini patah poli maru-paru kalau lantobu dia nggak maiti pada dia nggak maiti madakan mai lagu tipi kira tan mai lagu teu tipi kira. Padahal tidak. Coba kalau kita bacakan selawat kepada anak kita Bapak dan Ibu, insya Allah 10 malaikat Allah akan melindungi anak kita yang dilulunggil Bapak dan Ibu. Tapi kalau cuma setan apa yang merasukimu, nak wamai melati. Makanya Bapak dan Ibu, apalagi kalau dumo-dupo pagi-pagi maku pudu amai. Kan anak bayi itu kan bangun pagi. Ketika digendong oleh ibunya di luar, maka sekala matahari pagi, matahari sehat. Imaku pudu amai hiyo behemanya nyanyi sekala kuwan si kucing garong. Mahek pohya dia lo tete. Oh pila pohya dia lo lati patapun ma pila pohya dia lo tete.
Jahil wala itu hati. Coba kalau kita bacakan sholawat Bapak dan Ibu, insya Allah sholawat ini Bapak dan Ibu yang kita bacakan kepada anak kita, insya Allah dari kecil sampai dia dewasa nanti akan terbiasa dengan apa yang kita bacakan kepadanya. Karena di dalam kitab Fathul Ghaib kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak dan Ibu, sholawat adalah ibadah yang paling utama, mengandung barakah yang paling banyak Bapak dan Ibu. Bahkan ketika ada orang yang salat Bapak dan Ibu, ketika dia bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah tapi tidak diawali dengan bacaan sholawat, maka doanya tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian amalan kedua, mendirikan sholat. Aqimus sholat Bapak dan Ibu, dirikanlah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat Bapak dan Ibu. Tabiyau salawat itu dede doa Bapak dan Ibu, tidak boleh ditinggalkan itu Bapak dan Ibu. Di mana orang yang mendirikan sholat, di situ dia harus memperbanyak sholawat kepada Bapak. Di mana orang yang bersolawat, di situ dia pasti akan mendirikan sholat Bapak dan Ibu. Jangan pernah tinggalkan dua ini Bapak dan Ibu, karena sesungguhnya di dalam kuburan itu Bapak dan Ibu gelap gulita yang sangat mencekam. Sesudah Al-Quranul Karim, sholawat kemudian sholat Bapak dan Ibu pasti akan menerangi kuburan kita Bapak dan Ibu. Yang ketiga, kata kubur kepada kita, wahai manusia, aku adalah rumah yang penuh dengan kotoran dan debu yang sangat berbau busuk. Mau kotor mau kotor Bapak dan Ibu adalah mau kubur. Selama engkau hidup, sediakan tikar dan permadani yang nantinya akan kau bawa ketika engkau masuk di dalam perutku, menjadi palukan bau kotor perutku ini. Apa yang dimaksud dengan tikar dan permadani ini Bapak dan Ibu? Yaitu perbanyak amal-amal kebajikan selama itu nunggu tunggu-tunggu loh Bapak dan Ibu. Satu contoh saja Bapak dan Ibu saya ambil, karena waktu jam puiheu Bapak dan Ibu, dari sini saya langsung start Kecamatan Boliohuto, pas di desa Bungongohay, Paguyaman. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga ini Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan tikar dan permadani? Ya ini amal-amal kebajikan Bapak dan Ibu. Salah satu yang paling dicintai oleh Rasulullah, salah satu yang paling disukai oleh Rasulullah Bapak dan Ibu, amal kebajikan apa? Ketika kita Bapak dan Ibu bertemu, berpapasan dengan orang di jalan, siapapun dia Bapak dan Ibu, wanu itu madunggai lo tahu lalu Bapak dan Ibu, openu jam utama Bapak dan Ibu, usahakan demo senyum mola. Usahakan demo senyum ke sana Bapak dan Ibu. Jangan bentang-bentang tidak baku kenal, tidak baku tahu. Kalau masih ada pakai masker, tak mau buka itu masker Bapak dan Ibu, corona kan belum selesai Bapak dan Ibu, jadi masih menjalankan protokol kesehatan. Kalau masih takut Bapak dan Ibu, biar ekor mata kiri kanan kasih bagara, dia suka senyum itu. Tapi kalau ketika Bapak dan Ibu kita bertemu tanpa memakai apa-apa masker atau apa saja Bapak dan Ibu, tebarkan senyuman Bapak dan Ibu kepada siapapun Bapak dan Ibu. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, senyuman adalah ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah Bapak dan Ibu. Apalagi tegur orangnya, ucapkan salam kepadanya Bapak dan Ibu. Jangan mentang-mentang tidak aku kenal, mentang-mentang jam otawai mau duga itu lalu tinggal bohu toh musuh-musuh bonto-bonto sombongnya rupa dan jasad kita berbeda Bapak dan Ibu masih di dunia, tapi sesungguhnya ketika yaumul hisab nanti Bapak dan Ibu, rohnya angkat oleh Allah, tidak ada yang beda Bapak dan Ibu, semuanya sama. Semuanya sama Bapak dan Ibu, tidak ada yang beda. Ruh itu tidak ada yang berbeda, sama, kembar semuanya. Makanya Bapak dan Ibu, selama kita hidup dengan siapapun Bapak dan Ibu, usahakan Bapak dan Ibu tebarkan salam, tegur, sapa, senyum Bapak dan Ibu kepada siapapun dia.